Pemirsa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri akan menggelar rakor bertemakan sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kepri. Sebelum rakor dilaksanakan, rekan saya Siska berkesempatan melakukan wawancara langsung bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepri. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih pemirsa dan terima kasih rekan saya di studio. Saat ini kami sedang berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, di mana beberapa waktu lagi akan melaksanakan rakor bertemakan sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kepulauan Riau. Dan menjadi narasumber kami pada hari ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Sardison MTP. Langsung saja kita sapa bersama pemirsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Siska dan pemirsa TV Kepri di mana saja berada. Baik Pak, kita langsung ke inti dan pokoknya nih. BPSDM akan melaksanakan rakor dengan tema sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka apa kegiatan ini dilaksanakan Pak? Ya, terima kasih Mbak Siska. Memang rakor ini sebenarnya rakor pertama ya. Karena di samping kegiatannya baru pertama, kemudian OPD-nya, perangkat daerahnya BPSDM ini juga baru dibentuk berdasarkan Perda 4 2021, itu pecahan dari yang dulu BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipecah jadi dua, Badan Pengembangan sendiri dan Badan Kepegawaian sendiri. Karena sebagai OPD baru dan tentu saja mempunyai program yang baru juga, dan program baru ini saya pikir juga momentumnya pas karena juga masa jabatan gubernur juga baru dan dokumen RPJM juga baru, dan kita juga punya stakeholder, salah satunya itu kawan-kawan BKPSDM di kabupaten kota. Kabupaten kota ada 7 kabupaten kota. Dan untuk ini rakor ini dibutuhkan untuk mengumpulkan semua kabupaten kota dalam rangka kolaborasi. Jadi kolaborasi dan sinkronisasi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi ASN. Jadi sebagaimana kita ketahui sejak reformasi ASN menjadi inti. Dan fokus dalam reformasi pemerintahan itu. Dan salah satunya itu kita baca di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN itu bahwa banyak tugas, banyak kewajiban, banyak hak pegawai yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan kompetensi, baik itu kompetensi manajerial, kompetensi teknis, ataupun sosial kulturalnya, termasuk juga dalam hal pemenuhan hak-haknya mendapat pendidikan dan pelatihan. Mungkin itu mengapa latar belakang dilaksanakan rakor dengan melibatkan 7 kabupaten kota kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak, kapan Pak pelaksanaan kegiatannya dan di mana? Ya, rencananya sesuai jadwal yang sudah disepakati dan sudah disetujui oleh Gubernur bahwa rapat diagendakan tanggal 7 Maret 2022 dari jam 9 rencananya atau jam 8.30 sampai selesai satu hari penuh, bertempat di Aula Wan Sri Beni, kantor pemerintahan provinsi di Pulau Dompa. Jadi selama satu hari kita akan melaksanakan rakor ini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa melibatkan 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau pesertanya sendiri dari mana Pak? Direncanakan memang peserta ini di samping kabupaten kota, kita akan juga melibatkan perangkat daerah di provinsi. Seperti kita ketahui ada 7 kabupaten kota, jadi setiap kabupaten kota itu mengirimkan 5 peserta, mulai dari sekretaris daerahnya, kemudian asisten yang menangani membawahi aparatur, asisten 3 biasanya, kemudian kepala BKPSDM-nya, kemudian juga sekretaris badan BKPSDM, dan bidang kabit yang menangani pengembangan SDM. Jadi ada 5 masing-masing kabupaten, berarti ada 35 orang. Di samping itu juga karena objeknya juga pegawai aparatur di provinsi, kita minta juga di masing-masing OPD provinsi mengirimkan peserta mulai dari kepala dinas atau kepala badan atau kepala biro, mengirimkan bersama juga dengan para pejabat administratornya, kemudian juga khusus Kasubag yang menangani kepegawaian.
karena ini menyangkut isu-isu terkini tentang pembinaan kepegawaian, kemudian pengembangan kompetensi sesuai dengan aturan terbaru. Jadi totalnya direncanakan itu kabupaten ada 35, kemudian di provinsi sendiri ada 129, jadi 164. Nah, jadi peserta 164 orang. 164 peserta, Ya. Pak. Oke. Dari 164 peserta, apakah mempunyai syarat tertentu yang bisa mengikuti rakor tersebut? Ya, syaratnya itu dukungan dari pimpinan masing-masing. Oke. Kalau di kabupaten kota jelas itu bupati menugaskan, bupati wali kota menugaskan, dan di OPD juga ditugaskan dari kepala OPD-nya, baik itu kepala badan, dinas atau kepala biro di masing-masing OPD di provinsi. Oke. Mungkin itu Mas Rizka. Baik Pak, seperti yang kita ketahui ini Bapak sampaikan adalah kegiatan yang pertama kalinya dilaksanakan karena kita juga merupakan OPD baru. Apakah untuk selanjutnya rakor sinkronisasi dan kolaborasi pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Kepri ini akan menjadi agenda tahunan untuk BPSDM ini Pak? Ya, memang diagendakan rencananya dalam jangka panjang, ini baru langkah awal dan akan dilakukan dalam rapat-rapat berikutnya, bentuknya mungkin bermacam-macam. Apakah rakor, apakah semacam apa, pokoknya ada kolaborasi, ada sinkronisasi, ada kebersamaan antara provinsi dan kabupaten dalam hal membahas pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Isunya itu terkait dengan SDM aparatur, ASN. ASN itu sekarang kan pengertiannya terdiri dari PNS dan P3K. P3K, ya. Pegawai dengan perjanjian pekerjaan itu, perjanjian kerja. Jadi itu ada semua di kabupaten kota juga. Jadi samping ada di provinsi, ada di kabupaten kota. Karena juga kita juga pengembangan itu tidak hanya sekedar mengangkat pegawai, kemudian melaksanakan latsar atau LPJ, tapi tuntutan zaman ini kan berubah terus. Ya. Tuntutan pekerjaan juga berubah, karena itu perlu ada pendidikan dan pelatihan setiap pegawai. Tuntutan masyarakat juga berubah, jadi ingin perbaikan pelayanan misalnya. Itu juga direspon dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Sehingga semua isu itu direspon oleh semua kabupaten, institusi, dan OPD, baik provinsi dan kabupaten, harus seragam. Harus seragam levelisasinya. Jadi kepuasan masyarakat di kabupaten itu kan juga sama sebenarnya. Pelayanan dilakukan kabupaten A dengan kabupaten B, sebenarnya mereka masyarakat itu menginginkan pelayanan sama. OPD begitu juga. Pelayanan yang dilakukan oleh semua OPD itu harus juga kepuasan diterima oleh konsumen atau masyarakat itu juga harus sama. Nah, mungkin dari itu nanti kita kembangkan. Tapi yang pokok mengejar sekarang bagaimana persyaratan-persyaratan. Sekarang kan ada perubahan nih, status jabatan struktural ke fungsional. Nah, bagaimana mensiasati perubahan dari struktural ke fungsional itu, atau fungsional yang setarakan dengan struktural itu diperlukan juga pemahaman-pemahaman supaya kinerja aparat ASN itu juga bisa tidak berkurang dengan perubahan status itu. Mungkin itu intinya. Nanti mungkin lebih rinci nanti akan diapakan pada sesi berikutnya mungkin. Baik Bapak. Terakhir Pak, harapan Bapak setelah kegiatan ini terlaksana atau mungkin berjalannya kegiatan ini? Harapannya cuma satu, pertama peserta rakor hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Kemudian juga khusus dari kabupaten kota dan OPD-OPD bisa menyiapkan data yang dibutuhkan, karena data itu basic untuk bisa menganalisa, menganalisis untuk kebutuhan-kebutuhan diklat, permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SDM, kemudian juga apa kendala-kendala permasalahan yang dihadapi, sehingga itu menjadi masalah bersama, walaupun ada solusi, nanti selesaikan cara bersama. Sehingga ada kebersamaan antara provinsi dan kabupaten kota, dan antar OPD di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin berkolaborasi itu, ya Pak ya? Kolaborasi namanya. Oke, baik Bapak. Sesuai tema kita, sinkronisasi dan kolaborasi. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga acaranya sukses, berjalan dengan baik dan lancar. Nanti kalau siap acara kita boleh ya Pak ngobrol-ngobrol lagi? Boleh lanjut. Oke, baik. Bapak-bapak, Pak Kabit juga terima kasih atas waktunya. Sukses, semangat ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, baik pemirsa TV Kepri, usai sudah kabar Kepri eksklusif kita bersama Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Sardison MTP.
Terima kasih dan kembali ke rekan saya di studio.